盟主暮云，只是一时失态。可以与我说说此人命数？你自称是云哥的兄弟，那你爹，我都能翻个底朝天，根本到不了万千大世界。要是回来了，必须告诉他是我哥的师尊，梦醒。这一缕分神，就让你们提升一下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-449. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 448. Sebelumnya, Muyun telah memaksakan dirinya. Dia itu bahkan tidak ragu-ragu menghabiskan begitu banyak umur dan menjadi tua, hanya untuk bisa melukai Yunlang. Apa yang Muyun harapkan pun telah terjadi, sebab serangan Muyun kali ini benar-benar telah melukai Yunlang. Akan tetapi, ini masihlah belum bisa menghabisi Yunlang, dan hanya melukainya dengan begitu parah saja. Sedangkan untuk Muyun hilang entah kemana. Shin Mangyu dan yang lainnya pun menjadi begitu sedih karena sempat menduga kalau Muyun telah meninggoy. Tapi Hailey menenangkan mereka karena ia telah menjalin kontrak hidup dan mati dengan Muyun. Jadi jika dirinya baik-baik saja, maka Muyun masihlah hidup. Untuk pertarungan di aliansi darah sepertinya sudah berakhir, karena orang-orang dari aliansi Gunung Swankong sudah pergi dari tempat tersebut. Di saat kondisi sudah tenang, mereka pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang, yang mana ia sepertinya adalah seseorang yang sangat berbahaya, sebab kekuatan yang dia pancarkan begitu mengerikan dan membuat perhatian tertuju kepada pria tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan pria ini benar-benar hebat, terlebih lagi dia itu memancarkan kekuatan yang begitu mencekam. Tapi pria ini sepertinya tidaklah memiliki niatan jahat. Justru dia meminta mereka untuk tidak tegang dan memperkenalkan dirinya sebagai Xixing. Ia bukanlah musuh sebab tujuannya kemari karena telah merasakan esensi sebenarnya dari langit dan bumi, yang tepatnya telah berfluktuasi dengan kuat. Jadi kemungkinan besar di tempat ini telah terjadi pertempuran besar. Wang Xingye meminta untuk melihatnya sendiri bagaimana kondisi terkini dari mereka. Bahkan terlihat dengan begitu jelas masih ada begitu banyak pasukan aliansi darah yang terluka akibat pertarungan sebelumnya. Perkataan Wang Xingye sepertinya telah membuat Xixing kesal. Meskipun dia mencoba untuk menahan diri sebisa mungkin, kekuatan yang dia pancarkan masihlah begitu besar. Ini bahkan bisa dilihat langsung oleh semua orang. Shin Mangyu sadar betul kalau dia bukanlah orang sembarangan. Jadi lebih baik Wang Xingye tidak berbicara seperti itu di depannya. Jika mereka salah berbicara kepada pria tersebut, maka yang ada Xixing malah akan menjadi musuh yang sangat merepotkan. Tapi untung saja Xixing tidaklah menunjukkan niatan untuk bermusuhan dengan mereka, sebab dia langsung meminta maaf karena alasan dia mengeluarkan energi barusan sebab bisa merasakan energi langit dan bumi yang cukup aneh di sini. 自己长着眼睛，眼前之人。抱歉，实在是抱歉。 Xixing pun bertanya kepada mereka apakah ada salah satu dari mereka yang telah menggunakan metode terlarang. Awalnya para tetua sempat kebingungan, hingga Shin Mangyu membenarkan hal tersebut, karena suaminya telah menggunakan sebuah teknik yang menukarkan umur dengan kekuatan langit dan bumi. Seharusnya itulah teknik tabu yang sedang Xixing bicarakan. Mendengar apa yang dia katakan seketika saja membuat Xixing terkejut. Pasalnya itu pasti adalah mantra kematian yang hebat. Tidak hanya itu saja, Xixing juga bisa tahu Shin Mangyu memiliki jiwa dari fonik ilahi. Sepertinya Yan Hui telah memiliki seorang pewaris. Shin Mangyu penasaran siapakah dia, karena tiba-tiba datang ke aliansi darah mereka. Xixing tidaklah mau menjawab dulu dan ingin menanyakan siapa yang telah menggunakan teknik terlarang tersebut.
Shin Mangyu pun memberitahu kalau itu adalah Mu Yun, pemimpin aliansi darah. Seketika saja, Sixing pun menjadi begitu terkejut ketika mendengar nama Mu Yun. Bahkan awan gelap dan juga sebuah getaran besar pun muncul. Sixing pun kembali meminta maaf karena sempat lepas kendali. Dia pun turun untuk mengetahui lebih detail mengenai sosok Mu Yun tersebut. Pada akhirnya, Shin Mangyu pun mulai memberitahunya. Setelah mendengar cerita tersebut, Sixing pun hanya tertawa saja. Karena yang bisa menggunakan teknik mantra kematian hebat di seluruh dunia ini hanyalah Mu Yun seorang saja, yang juga adalah kakaknya. 盟主慕云， 只是一时失态。对，可以与我说说此人命数？只有我大哥慕云会，其他人哪里会？ Dia yakin kalau ini adalah Mu Yun yang dirinya cari-cari. Namun Sixing merasa ada yang aneh kepada saudaranya itu. Karena tubuhnya telah berbeda dan juga memiliki kepribadian yang berbeda juga. Tapi seharusnya perilaku Mu Yun itu tetap sama. Namun entah kenapa Mu Yun yang sekarang sepertinya agak birahi. Bahkan dia itu memiliki 3 orang istri sekaligus. Jika Mu Yun kembali ke alam peri sekarang, maka dia yakin Perimang akan memberikan hukuman yang begitu besar kepadanya. Sejak dulu, Kissing sudah menduga kalau Mu Yun itu masihlah hidup karena tidak mungkin ia mati begitu saja. Kissing juga begitu senang karena setelah perjalanan yang begitu panjang, dia telah berhasil menemukan keberadaan dari kakaknya. Tidak tanggung-tanggung sudah 10.000 tahun mereka tidaklah bertemu. Melihat tingkah lakunya sempat membuat Shin Mangyu geli. Sushing pun menanyakan di manakah Mu Yun sekarang. Sayang sekali Sushing sudah terlambat karena Mu Yun telah diteleportasi oleh Yunlang ke tempat entah berantah. Berhubung dia mengaku sebagai saudara dari Mu Yun, jadi Shin Mangyu berharap kalau dia itu memiliki cara untuk bisa menyelamatkannya. Sushing membenarkan apa yang dikatakan oleh kakak iparnya, sebab dia ini bisa saja menjungkir balikan 3.000 dunia kecil dengan begitu mudah. Namun sekarang kekuatannya telah melemah, jadi ia tidaklah bisa melakukan hal tersebut. Sushing pun jujur kepada mereka kalau sekarang ia hanyalah pengalih perhatian saja. Setidaknya dia hanya mampu melakukan pencarian di dunia kecil ini. Sedangkan untuk dunia yang luas terlalu sulit untuk dia lakukan. Jadi meskipun dia telah mengetahui berita ini, tapi tetap saja Sushing tidaklah mampu berbuat terlalu banyak. 你自称是云哥的兄弟，那你我都能翻个底朝天，根本到不了万千大世界。厉害吗？ Shin Mangyu menyarankan untuk meminta bantuan kepada orang-orang di Yunmeng, karena seharusnya di sana ada 4 pelindung hebat yang berkekuatan luar biasa. Tapi sayang sekali Sixing tidaklah memiliki cara untuk bisa menghubungi mereka. Sixing pun kesal karena malah terpesona kepada ajaran dari istana Yuhutian, yang malah berakibat fatal kepada dirinya. Namun Sixing meminta kakak iparnya untuk tidak perlu khawatir, sebab dirinya tidak akan bisa mati. Jadi Sixing akan berusaha untuk memberitahu berita ini kepada kakak ipar tertua dan juga 4 penjaga lainnya. Karena bagaimanapun merekalah yang lebih mengkhawatirkan kondisi Mu Yun dibandingkan dirinya. Shin Mangyu agak kesal karena sepertinya Mu Yun telah memiliki bini lagi di alam peri. Sixing memberitahu kalau itu adalah Meng Xianzi. Tapi sebenarnya tadi itu dia hanya berbicara secara spontan saja. Jadi lebih baik kakak iparnya itu tidak perlu takut. Namun Shin Mangyu sudah menduga hal ini. Nah, Sixing pun memberitahu kalau dia akan berusaha sebisa mungkin agar bisa menemukan keberadaan dari Mu Yun. Jadi setelah mendapatkan kabar, dia akan memberitahukannya kepada mereka. Sebelum Sixing pergi, dia akan memberikan bantuan kepada mereka. Jadi jika kakaknya telah kembali, maka mereka harus memberitahunya kalau dialah yang melakukan semua ini. Sebab Sixing tidaklah mau membiarkan keempat penjaga yang malah mendapatkan pujian dari Mu Yun. Sixing pun langsung saja berubah menjadi seekor naga yang mana bentuknya ini benar-benar keren. Berhubung ada banyak orang yang telah terluka, jadi Sixing pun akan memberikan pengobatan kepada mereka. Tidak tanggung-tanggung, berbagai luka dengan mudah dirinya sembuhkan dengan energinya saja. 我亿万分神在各个小世界都会学。要是回来了，必须告诉他是我做，是我哥的师尊，梦醒。这一缕分神，就让你们提升一下。 Wang Xinya pun penasaran siapakah pria tersebut. Shin Mangyu yakin kalau Sixing ini adalah saudara dari Mu Yun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu.
Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita dibawa kepada sosok cantik Meng Xianji yang memang layak menjadi istri pertama dari Abang Muhyun. Dia terkenal sebagai seorang alkemis yang sangat hebat. Ini bukanlah pengakuan dari orang lain, melainkan pembuktian dari kekuatannya sendiri. Jadi jika tidak ada yang mau bekerjasama dengan mereka, maka Meng Xianji tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Hanya saja di sini Meng Xianji bertanya kepada mereka, kemanakah Sun Yangzu dan juga Han Hui berada. Entah kemanakah mereka itu pergi, sebab kedua penjaga juga sulit untuk bisa menjelaskannya. Sampai akhirnya Meng Xianji pun memaksa mereka untuk memberitahu dirinya. 那便罢了，凭的不是别人的尊崇。 他们二人 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.